Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Alhamdulillah, sudah terbentuk kami di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Mayoritas umat Islam itu masih bersatu, khususnya Muhammadiyah dan NU masih bersatu. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu, dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Maka mulai saat ini, dari tempat yang bersejarah ini, kita bertekad untuk memulai sebuah gerakan moral untuk perbaikan dan perubahan Indonesia ke arah Indonesia yang lebih baik. Tunggulah komando, sangat mungkin ada tekanan, ada intimidasi, dan berbagai bentuk rekayasa yang ingin menggembos gerakan kita ini. Namun kita tidak akan berhenti, dan kita tidak mudah di tengah-tengah dibuka keamanan. Yang tidak berkepentingan jangan bergabung. Handphone, hati-hati handphone. Jati diri Bapak Dr. Ahmad Yani membacakan maklumat menyelamatkan Indonesia. Ibu Marfuah Mustafa, Sultan Mahmud dampingi Ibu Marfuah Mustafa, Sultan Mahmud Badarudin, Ketua Forum Kesultanan Nusantara didampingi oleh Raja Samu-Samu, Ibu Dr. Husnul, Bapak Dr. Marwan Batubara, Bapak Nanang Mubarak, kemudian Bapak Abdullah Heha Mahua, Bapak Dr. Said Muhammad Said Didu, Bapak Marasakti Siregar, Bapak Refri Harun, Bapak Saganda Nenggolan, Bapak Muhsin Alatas, dan Bapak Rocky Gerung. Terima kasih atas pembacaannya. Sekarang kita akan mendengarkan penyampaian pesan Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Yang tidak berkepentingan jangan bergabung. Handphone, hati-hati handphone. Jati diri Bapak Dr. Ahmad Yani membacakan maklumat menyelamatkan Indonesia. Ibu Marfuah Mustafa, Sultan Mahmud dampingi Ibu Marfuah Mustafa, Sultan Mahmud Badarudin, Ketua Forum Kesultanan Nusantara didampingi oleh Raja Samu-Samu, Ibu Dr. Husnul, Bapak Dr. Marwan Batubara, Bapak Nanang Mubarak, kemudian Bapak Abdullah Heha Mahua, Bapak Dr. Said Muhammad Said Didu, Bapak Marasakti Siregar, Bapak Refri Harun, Bapak Saganda Nenggolan, Bapak Muhsin Alatas, dan Bapak Rocky Gerung. Terima kasih atas pembacaannya. Sekarang kita akan mendengarkan penyampaian pesan Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia dimulai oleh Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Pada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sangat hormati Indonesia, saudara-saudara sebangsa yang hadir di tempat ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita untuk bersama-sama menikmati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Suatu anugerah yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian,
Jika hari-hari berselang kita mendengar kisah yang katanya keberhasilan nyata, izinkan kami menyampaikan sudut pandang kami, rakyat kebanyakan, tentang apa yang kami alami dan rasakan saat ini. Kami ingin menjadikan momentum peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini untuk jujur melihat diri apa yang belum benar atau bahkan yang masih keliru dari negeri ini. Sebagai mantan Tentara Nasional Indonesia, 38 tahun yang lalu, saat mengawali dinas keprajuritan, saya bersumpah, demi Allah, saya bersumpah, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah antara lain bunyi sumpah saya, yang hingga saat ini tidak pernah dicabut, sumpah yang akan terus melekat kepada setiap prajurit, hingga bunyi tembakan salvo mengantarkannya ke liang lahat. Dan atas nama sumpah ini pula lah, saya bertas seluruh rakyat Indonesia, saya ingin melakukan langkah untuk menjaga kesetiaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hari-hari ini kita mendengar dan menyaksikan bumi pertiwi sedang dirundung berbagai masalah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengingat beberapa hal. Pertama, pada tanggal 10 Maret 2014, saya berkesempatan berdialog dengan Civitas Akademika Universitas Indonesia. Saya antara lain berbicara tentang proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu, dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Apakah benar sekarang hal ini terjadi di negeri kita? Adalah rakyat Indonesia yang berhak menjawab. Kedua, 3 tahun yang lalu, tanggal 24 Oktober 2017, sesaat setelah pembukaan konferensi internasional dan tabletop exercise untuk Global Health Security 2017, saat itu kita patut mewaspadai adanya ancaman senjata biologis massal yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita semua berjuang mengatasi epidemi COVID-19. Saya tidak menyatakan bahwa pernyataan saya 3 tahun yang lalu itu sepenuhnya tepat adanya. Tetapi sekali lagi, hari-hari ini kita telah dan sedang menghadapi pandemik yang tidak mudah ditaklukkan. Apalagi jika respon terhadap ancaman ini dipenuhi dengan sikap menggampangkan dan bahkan lebih berfokus yang mestinya bisa lebih dulu dikesampingkan. Saudara-saudara rakyat Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan, sungguh bersyukur kita hidup di bumi Indonesia, negara besar terbagi dari 3 zona waktu, wilayahnya pun dunia,
tak terbilang banyaknya jenis sumber daya alam, mulai dari ake sampai berlian, mulai dari ikan teri sampai ikan paus, semuanya ada yang terpendam dan terserak di bumi pertiwi. Dalam kondisi seperti itu, tentu negeri ini sangat menarik bagi siapa saja. Beribu kepentingan negara dan kekuatan lain bersilang sengketa di negeri kita. Kadang dalam sunyi, tetapi tidak jarang pula dalam keriuhan. Mereka, negara dan kekuatan lain untuk berjuang kepentingan nasionalnya. Mereka melakukannya untuk keselamatan masa depan rakyatnya. Lantas apa yang keliru? Kitalah yang terlalu berlapang dada, membuka diri untuk dieksploitasi, tetapi lebih untuk kepentingan mereka, bukan kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam semua carut-marut seperti itu, ada hal esensial yang harus kita lakukan sebagai bangsa. Perlunya kita bersatu dalam keyakinan bersama bahwa sebagai bangsa kita tidak boleh dan jangan perlu dipecah belah untuk kepentingan apapun. Mari kita hentikan segala bentuk pembelahan bangsa dengan alasan apapun. Ingat, kita negara yang kaya dan subur makmur. Syukur alhamdulillah dikaruniai pula masyarakat yang toleran, welas asih dan penuh semangat gotong royong. Mari, di tengah kondisi sulit sekarang ini, yang juga dialami oleh seluruh negara lain di dunia, sesungguhnya Indonesia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Indonesia memiliki seluruh potensi untuk menjadi negara maju. Itu artinya Indonesia akan dapat lepas dari segala kesulitan. Sedikit saya sampaikan peluang bahwa kita populasi ada 260 juta rakyat yang merupakan pasar domestik yang sangat kuat. Sumber daya alam dipakai mencukupi kebutuhan dalam negeri dan diolah lebih bernilai tambah. Jangan khawatir swasta yang dapat untung, karena bila tidak akan melawan hukum ekonomi dan bisa seperti komunis. Perpajakan mestilah adil, semakin besar untung, semakin tinggi tambahan bagi negara. Nah, semestinya terbuka dan transparan, sehingga tidak akan mudah melakukan kong kali kong atau persekongkolan. Selanjutnya, saya singkat tentang fiskal. Kita sekalian sadar bahwa kita memerlukan injeksi keuangan ke dalam negeri untuk memberikan rangsangan pemulihan ke dunia usaha, setidaknya mencegah dunia usaha sekarat. Tetapi kita sadari, mencetak uang akan melemahkan nilai rupiah, menambah hutang akan menambah beban fiskal karena bunga dan cicilan. Bagaimana caranya? Tanpa menambah hutang dan mencetak uang kita bisa hidup, mampu biaya stimulus ekonomi negeri, yaitu saran dari kami perlu didiskusikan. Pemerintah menerbitkan e-rupiah, hanya bisa transaksi antar e-rupiah. Dengan demikian maka kita semuanya sudah mempraktekkan di jalan tol. Ini sedikit saran dan sekali lagi mari bersama-sama kita mohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya dapat bimbingan, petunjuk, rahmat dan hidayahnya untuk melanjutkan perjuangan demi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai. Dan selanjutnya, sebelum dua tokoh Muhammadiyah dan NU berbicara, sebagai inisiator, Profesor Din, Profesor Ahmad Wahab, Dr. Bahtiar Hamzah, Dr. MS Kaban, dan lain-lainnya. Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Rohmat Wahab, Ketua Komite Hibtah Nahdlatul Ulama. Pak Rohmat Wahab, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, wabil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini. Marilah kita tidak hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena izinnya dan kekuatan diberikan pada kita, terlebih-lebih kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dan dimanapun berada menyaksikan suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan pada kita, terlebih-lebih hidup di jalan yang lurus, hidup yang berkomitmen dengan nilai-nilai religius yang diantaranya adalah kita harus hidup di dunia ini hanya dua orientasi, yaitu beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Sebagai hamba yang wajib beribadah, kewajiban masing-masing untuk terus meningkatkan ketakwaan kita sampai dipanggil oleh Allah kapanpun siap, karena kita selalu mengikat diri dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, menjadi khalifah fil ardh, menjadi bagian kita untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan dimanapun kita berada. Kita akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban kita untuk menjadi pemimpin di dunia ini. Termasuk juga para profesional tidak bisa berdiam diri, menutup diri hanya untuk kepentingan sesaat, tapi harus visioner, harus berorientasi pada kepentingan rakyat, kepentingan publik, dan kepentingan masyarakat. Dan itu harus diutamakan sebagai produk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita semua menjadi saksi bagaimana orang-orang terpilih yang dipilih Allah juga untuk hadir di tempat ini memiliki tanggung jawab moral untuk mengisi kekosongan. Semuanya sudah disampaikan. Pihak yang kita harapkan mewakili suara-suara kita, hati nurani kita, ternyata hingga kini kita hopeless, kita tidak banyak harapan yang kita inginkan. Kita tidak ingin berkepanjangan, kita tidak ingin Indonesia ini jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Sebagaimana Allah katakan, ya, kita dijadikan hamba yang paling sempurna, tapi ingat, pada saatnya kita akan jatuh di tempat yang paling rendah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah yang kita harus pegang betul-betul. Oleh karena itulah, bagi siapapun, ilmuwan, politisi, dan siapapun, sepanjang hidupnya itu menggantungkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah apa yang kita lakukan selalu terkontrol dan terarah untuk kesejahteraan umat, kemanfaatan umat. Oleh karena itulah kita hadir di sini bukan hanya untuk show up, show of force, tapi ingin mewakili sebagai bukti kita ini punya tanggung jawab moral secara kolektif, bersama-sama menyampaikan kepada rakyat yang perlu mendapatkan jawaban yang saat ini baru berbentuk pemikiran yang nantinya akan di-follow up dengan ide-ide konstruktif berupa kebijakan, rencana kebijakan dan sebagainya yang kita berikan pada pihak yang punya tanggung jawab untuk mengeksekusi kegiatan atau kebijakan itu. Selanjutnya, hidup ini tidaklah ahistoris. Hidup ini adalah sangat historical. Karena itulah patut kita mengacu pada seorang sejarawan yang sangat terkenal di abad 20, yaitu Arnold J. Toynbee, yang menulis Study of History, memberikan catatan penting bagi kita. Ada yang harus kita pahami bahwa hidup ini berproses dari lahir, tumbuh, mati, dan lahir. Menarik sekali, bukan berakhir dengan mati, tapi lahir. Oleh karena itulah, karena kita ini punya visi ke depan, yang kita pikirkan bukan hidup di dunia, tapi hereafter. Hidup setelah di dunia ini. Kita begitu mati, kita harus bangkit lagi. Hidup di saatnya, yang harus lebih baik daripada sekarang. Oleh karena itulah, orang yang punya pemikiran itu, hidup kesehariannya selalu berhati-hati. Tidak sembarangan, karena kita tidak ingin mati seterusnya. Tapi kita hidup
Jangan sampai menunggu di akhirat, tapi di alam kubur pun juga kita harus hidup. Karena nama boleh mati, tubuh boleh mati, tapi para syuhada matinya hanya fisik, namanya, jasanya akan hidup ila yaumil qiyamah. Oleh karena itulah kita memang tidak diberikan kekuatan yang sama, punya keunggulan yang berbeda-beda, individual differences. Kita punya keunggulan masing-masing, kita tunjukkan keunggulan itu, kita berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Iya Pak Wahab, oke. Bu, belum? Nanti tinggal 2-3 statement. Oleh karena itulah kami ingin menyadari individual differences, keunggulan kita masing-masing. Mari kita manfaatkan untuk membangun kekuatan baru sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun melalui Rasulullah. Bersatu kita itu rahmat dan bercerai kita itu tersiksa. Nah, karena itulah kita ambil pelajaran. Saya selalu ingat Pak Hasyim Muzadi, Kiai Hasyim Muzadi Amafullah, bahwa dunia Arab, dunia Islam itu banyak berguguran. Diincar adalah Indonesia yang masih utuh. Mengapa Indonesia utuh? Karena masih mayoritas umat Islam itu masih bersatu. Khususnya Muhammadiyah dan NU masih bersatu. Kalau Muhammadiyah dan NU tidak bersatu, maka Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Kita jaga. NU pun juga ada faksi-faksi. Kita harapkan bisa menyatu. Demikian pula Muhammadiyah ada faksi-faksi. Kita satukan. Ada Al-Risyad, ada Persis dan sebagainya. Lebih luas lagi. Demikian pula Islam tidak hanya untuk Islam, rahmatan alamin. Jadi tidak boleh mayoritas tirani. Tapi kita harus melindungi yang lainnya. Jangan khawatir. Islam selalu memberikan kebaikan bagi yang lainnya. Inilah yang harus menjadi komitmen kita semua. Saya yakin siapapun ada di sini ingin memberikan yang terbaik. Terakhir, mohon maaf, Pak, terakhir kita terus saja sejak dari awal bangga kebijakan kita itu orientasi SDM. Hanya pada rumusan, tapi harus implementatif. Nah, kita melihat pendidikan dewasa tingkat sebenarnya digambarkan nanti. Oleh karena itulah kita harus bersatu, satukan diri. Kita tidak informal dan non formal. 45 generasi emas tidak akan pernah terwujud. Naik bersama-sama. Ya. Allah Ta'ala melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingatkan jangan tolong masker tetap dipakai. Baiklah para hadirin yang kami hormati, kepada Profesor Dr. Bapak Din Syamsuddin kami persilakan untuk memberikan penyampaian pesan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Menukilkan pandangan agama sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin juga ada dalam kitab suci agama lain. Yang pertama, bahwa sesuatu bangsa telah berada dalam sebuah kapal besar dan masing-masing kelompok telah mendapatkan tempat duduknya masing-masing. Namun ada satu kelompok yang ingin merusak tempatnya sendiri, yang ingin melubangi kapal besar itu, walaupun itu tempatnya sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW berpesan dan menyatakan, jika orang banyak menyelamatkan mereka, menyelamatkan kapal besar dari segelintir orang-orang jahat yang ingin melubangi tempatnya sendiri, jika diselamatkan
maka kita semua akan selamat. Mereka akan selamat dan kita semua akan selamat. Tetapi jika orang banyak membiarkan, orang banyak berdiam diri, membiarkan kerusakan demi kerusakan, membiarkan orang yang bahkan merusak tempatnya sendiri dan apalagi merusak tempat orang-orang lain. Apa kata Rasulullah? Mereka akan celaka dan kita semua juga akan celaka. Karam bersama karamnya kapal besar bangsa itu. Keadaan ini sama dengan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Betul? Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah besar. Telah terjadi kerusakan demi kerusakan, sebagaimana yang kami nyatakan dalam maklumat menyelamatkan Indonesia tadi. Maka marilah kita bangkit untuk penyelamatan. Pesan agama yang kedua juga berdasar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bantulah saudaramu yang zalim maupun yang mazlum. Bantulah saudaramu yang menganiaya, yang tiran, yang diktator, yang ingin berkuasa, serba berkuasa. Tapi juga bantu saudara-saudaramu yang teraniaya. Membantu saudara-saudara kita yang mazlum, yang teraniaya, tentu kita tahu caranya. Maka sahabat bertanya, bagaimana kami akan membantu saudara kami yang zalim? Rasul menegaskan, hentikan, hindari, cegah agar dia berhenti dari kezalimannya. Saudara-saudaraku, atas dasar itulah saya pribadi dan banyak tokoh lintas agama di kami ini, kita ingin menyelamatkan negeri tercinta Indonesia sebagai tanggung jawab kebangsaan, sebagai tanggung jawab kerakyatan, dan sebagai tanggung jawab sejarah. Maka sebagaimana diimbau tadi, silakan rakyat Indonesia yang bersetuju untuk bersatu bersama kami. Alhamdulillah, sudah terbentuk kami di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Yang pada hari ini juga mereka melakukan deklarasi bersama, Joint Declaration, sayang tidak bisa ditayangkan, di Solo, di Surabaya, di Yogyakarta, di Medan, di Semarang, di Bandung, di Palembang, di Makassar, di Banjarmasin, dan bahkan di luar negeri, baik di Amerika Serikat, di Australia, Melbourne, di Qatar, di Swiss, dan beberapa. Mereka telah menyatakan diri bergabung dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ingin tegaskan, sesuai dengan jati diri kami yang telah dibacakan tadi, dan mohon dipahami oleh segenap pendukung kami, bahwa kami, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akbar. Sebagai gerakan moral, mengandung arti kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral, berdasarkan kebenaran yang kita yakini, berdasarkan keadilan yang harus kita tegakkan, menegakkan kejujuran, menegakkan kemaslahatan,
Itu namanya nilai-nilai moral. Dan kami sebagai gerakan moral bersama-sama kita bergerak dan berjuang untuk itu. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, iya. Kita juga berpolitik. Tetapi politik moral. Tetapi politik berbasis nilai-nilai moral. Maka oleh karena itu, mari bergabung. Dan saudara-saudaraku semua, deklarasi pada hari yang sangat istimewa ini, 18 Agustus 2020, mengingatkan kita 75 tahun yang lalu ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, pembukaannya disepakati, di dalamnya terdapat Pancasila, maka kita berpendapat hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945. Saya ingin ingatkan, ini hanyalah deklarasi. Deklarasi bukan akhir. Deklarasi adalah awal. Sejak saat ini, dari Tugu Proklamasi yang bersejarah ini, ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, maka mulai saat ini, dari tempat yang bersejarah ini, kita bertekad untuk memulai sebuah gerakan moral untuk perbaikan dan perubahan Indonesia ke arah Indonesia yang lebih baik. Tunggulah komando, pesan dari kami bertiga ditunjuk sebagai presidium. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Dr. Rahmat Wahab, Ketua Umum Komite Khitoh Nahdlatul Ulama 1926. Dan saya sendiri sebagai rakyat Indonesia kebetulan pernah memimpin Muhammadiyah. Kami bertiga sebagai presidium dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota Dewan Deklarator kami. Kita akan mulai untuk bergerak. Maka terakhir sekali, saudara-saudaraku semua, sangat mungkin ada yang tidak suka dengan kita. Sangat mungkin bahkan sudah ada gejala dan gelagatnya ingin menghalangi kita. Sangat mungkin ada tekanan, ada intimidasi, dan berbagai bentuk rekayasa yang ingin menggembos gerakan kita ini. Namun, dengan semangat dan tekad perjuangan, semata-mata untuk bangsa dan negara, untuk umat manusia, dan sebagai muslim semata-mata lillahi rabbil alamin, dan pemeluk agama lain dengan keyakinannya masing-masing, kita tidak akan berhenti. Dan kita tidak mudah dihentikan. Dan kita tidak boleh berhenti. We are at the point of no return. Kita berada pada titik yang tidak ada kembali. Kita maju terus, maka saya mohon betul, khusus hari-hari ini mungkin saja ada yang ingin mengacau, ada yang ingin menghasut, maka jangan terhasut, jangan terprovokasi, jangan satu kerikil kecil pun terlemparkan, jangan satu ucapan kebencian, ujaran kebencian apapun terlontarkan. Ketika ada di tengah jalan yang ingin menghasut kita, yang ingin mengganggu kita, ucapkanlah merdeka. Ucapkanlah sebagaimana agama, semoga Anda mendapat kebenaran dan hidayah dari Allah SWT. Saya pesankan betul,
acara yang mulia ini, acara yang baik ini. Maka saya tidak ingin Jenderal Gatot Nurmantio saja, kami berdua juga ingin bertanggung jawab. Dan oleh karena itu, dukunglah kami dengan rasa tanggung jawab.